Jadi ini bagi teman-teman yang sedang di dalam titik terendah atau sedang terpuruk ya, atau dalam situasi yang benar-benar sulit, ya, praktekkan zikir nafas Nabi Adam ini. Ya, semoga bermanfaat. Mari kita mulai. Tarik nafas. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sambil dihayati maknanya sedalam-dalamnya. Dihayati maknanya sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji panduan praktis zikir nafas. Ya. Ya. Baik, kemarin kita sudah membahas mengenai ubah dirimu, ubah nafasmu, ubah dirimu. Nah, kali ini ada yang spesial, Pak. Ya. Nah, apa itu, Pak? Ya, saya akan memberikan tutorial bagaimana riyadhah zikir Nabi Adam. Riyadhah zikir Nabi Adam. Nah, ini nanti saya akan memberikan tutorial itu ya, riyadhah zikir Nabi Adam ketika kita berada dalam titik balik, Mas. Titik balik ya. Ya, titik balik. Setelah Jadi, down. Ya, setelah down ya. Nah, karena mengapa demikian? Dan ini kita hubungkan nanti dengan apa yang kita bahas tentang nafas ini ya. Iya. Kalau dalam konsep tasawuf itu sebenarnya fokusnya ke nafas. Ya, jadi makanya Sufi healing adalah meningkatkan level nafas. Jadi objeknya itu sebenarnya nafas atau diri. Nah, kalau kolbu itu ya penting tapi sekunder. Sekunder Kolbu, malah ya. Kalau kolbu itu bisa diajarkan di psikologi. Kalau biologis diajarkan di kedokteran ya. Kolbu di psikologi. Karena kolbu itu pikiran dan perasaan yang bisa diukur aja. Ya, di psikologi kan ada pengukuran kan, ada pengukuran psikologi kan. Nah, tapi kalau di tasawuf itu nafas, Mas. Nah, makanya kemarin tadi Mas Jawair sampaikan ketika orang mengubah napas, dia akan mengubah nafasnya. Makanya Nabi Adam ya, kalau berdoa, coba perhatikan ya doa Nabi Adam ya. Teman-teman mesti sudah hafal. Benar daging mungkin ya. Nah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan doa Nabi Adam saat di dalam titik balik ya. Awalnya beliau luar biasa ya. Jadi jadi bose surga lah ya. Nah, lalu tiba-tiba berada di dalam titik balik. Ya, kalau orang hidup kan naik turun. Nah, pada saat jadi nanti gini, pada saat hidup kita sedang apa Mas istilahnya? Down. Dia down orang yang lebih apa ya? Sedang separah-parahnya atau apa? Sedang dalam titik terendah. Titik terendah. Ketika kita sedang dalam titik terendah, zikir apa sih yang bagus? Ya, zikir Nabi Adam yang paling bagus. Ini niru Nabi Adam. Nabi Adam dalam titik terendah, asale bose surga, manajer apa Pak ya? Manajer. Ya, pokoknya manajer surga lah. Nah, tiba-tiba oleh Allah ya di resign gitu. Resign ya. Iya betul ya. Dia di resign. Di PHK gitu. Nah, jadi teman-teman kalau mungkin sedang mengalami nuansa yang sama dengan Nabi Adam, dimutasi. Nah, dimutasi atau apa dengan nuansa yang sama ini praktekkan zikir Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, sebelum saya berikan tutorial Mas Jawair, ada istilah anfusana ya tadi ya. Iya, anfusana. Itu bukan nafsanya doanya Nabi Adam itu. Dan begini sebenarnya. Kan maknanya begini, Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah kami mendolimi diri kami sendiri. Itu yang saya maksud berulang-ulang di tasawuf Indonesia, selalu saya sampaikan. Kita itu sebenarnya setiap hari itu berkonflik dengan diri, makanya menerima. Kita tuh marah sama diri kita, iya kan? Nyalain berkonflik dengan pikiran kita, berkonflik dengan perasaan kita. Kita itu sering mendolimi diri kita sendiri dan disebutnya anfus. Anfus itu jamak dari nafs. Jadi anfus itu ya diri-diri. Saya kan Mujahid nggak bosan ya, saya selalu bilang diri kita itu banyak sebenarnya, berlapis-lapis. Bukan, jadi keakuan kita. Oh, aku kita banyak ya, atau ya berlapis-lapis, secara linear banyak, secara paralel banyak. Jadi aku mustamir,
aku anaknya Bapak Subakir, aku anaknya Ibu Muryati, aku adiknya ini, aku seorang guru, aku punya channel Tasawuf Indonesia. Itu kan aku yang banyak. Nah, dan itu yang berkonflik sebenarnya. Makanya doanya Nabi Adam itu Rabbana dzalamna anfusana. Kita itu dolim pada diri-diri kita. Oh, dijak berantem. Makanya konsep mendasarnya qanaah, menerima. Ya, itu konsep dasar. Nah, sebelum kita menuju ke sana, nah saya akan memberikan tutorial itu ya. Tutorial zikir Nabi Adam. Zikir Nabi Adam. Zikirnya nanti Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita maknani dulu. Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, kami ini Nabi Adam dan Hawa maksudnya waktu itu ya. Dzalamna anfusana, mendolimi diri-diri kami. Diri saya sebagai Adam, diri saya sebagai suaminya Hawa, diri saya sebagai hambamu, diri saya itu kan begitu banyak. Itu saya dolimi semua. Bisa gitu ya, dolimi semua ya. Didolimi ya, diajak itu tidak diterima itu. Nah, kan ketika seseorang menolak sesuatu kan sebenarnya dia sedang ngajak berantem kan. Iya kan? Yeah. Menolak itu kan sebenarnya mau head to head, mau berantem. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak maafkan, ya, jika engkau tidak memberi maghfirah, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan engkau tidak mengasihani kami, tidak mencintai kami, lanakunanna minal khasirin. Betapa kami ini orang yang sangat rugi. Nanti kita zikirnya itu ya Mas ya. Jadi nanti pakai nafasnya 46. 4 detik tarik nafas, 6 detik hembuskan nafas. Waktu 4 detik tarik nafas, Rabbana dzalamna anfusana. Waktu hembuskan 6 detik, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nanti tarik nafas begitu, hembuskan begitu. Nanti dihayati betul. Dihayati, jadi pengakuan. Ngaku itu jangan ini saya kasih nganu dulu. Jangan sampai nanti zikir ini malah semakin menyalahkan diri. Bukan, wong ini sudah diakui. Nah, ini yang keliru nanti. Malah timbul penyesalan baru. Bukan, ini sudah menyesal dulu gitu. Kan sudah di titik balik nih. Sudah ya. Nah, awalnya ini kayak parabola, kayak ini ya. Namanya apa ini? Grafik turun. Iya, grafik naik. Awalnya Nabi Adam di atas, tiba-tiba sekarang di bawah. Kan sudah menyesal ini. Nah, terus diakui. Nah, kalau itu jangan nambah penyesalan lagi loh ya. Orang sudah diakui. Nanti yang repot malah zikir ini malah nangis, malah ingat yang lama-lama, malah penyesalan loh. Itu bukan gitu. Makanya harus tambah harapan. Rabbana dzalamna anfusana, itu kan penyesalan. Nah, harus segera diikuti oleh harapan. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Harapan agar Allah memaafkan, tapi mencintai. Karena malu nggak bilang ya Allah maafkan saya, malu Mas mau bilang gitu. Nabi Adamnya malu, makanya pakai lafadznya, kalau engkau tidak memaafkan hamba dan tidak mengasihi sayangi hamba, saya ini rugi banget ya Allah. Itu kan sakjane njaluk dimaafkan gitu. Cuma izin gitu Mas. Arep njaluk ya Allah, saya ini salah, saya ini mendolimi diri saya sendiri, maafkan ya. Itu kan ini hatinya Nabi Adam kan lembut banget. Aslinya jaluk tapi rawani ngomong. Iya kan? Nggak wani ngendikan gitu dia. Nah, jadi nanti dimaknani begitu ya. Nanti posisinya boleh duduk, boleh berbaring ya. Nafasnya kalau bisa nafas perut. Nafas perut itu apa? Tarik nafas, perut mengembang, hembuskan nafas, perut mengempis. Ada lagi yang maknanya, Ustadz susah saya. Ya sudah, nggak usah pakai itu. Nggak usah, pokoknya nafas isone aja. Memang idealnya satu, nafasnya 46, itu idealnya. Yang kedua, nafasnya perut, itu idealnya. Tetapi jika tidak bisa ideal, jangan nyalain diri. Nanti kembali lagi, itu muter-muter terus itu nanti. Ya pokoknya saya isone bahwa ada sesuatu yang ideal itu, oh ya Mas ya. Ya itu kan ada. Ideal. Nah, tetapi ketika kita nggak bisa ideal, tidak usah menyalahkan diri sendiri. Wong sing penting itu bukan nafas ya. Mungkin akhirnya tuh ditanya nafasmu perut atau nafas dada atau nafasmu 46 nggak ditanya itu. Maksud saya itu hanya sekedar teknik, dia bukan substansi. Jadi kalau nanti teman-teman ngikutin nafas 46 nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi nanti ada tahap-tahap gini Mas Jaweri. Tahapnya selalu satu, sadari nafas.
Nanti setelah sadari nafas baru nanti masuk ke zikir Nabi Adam ya. Nabi Adam. Ya, saya kira gitu Mas Wair. Jadi ini bagi teman-teman yang sedang di dalam titik terendah atau sedang terpuruk atau merasa terpuruk ya. Di titik nol, titik nadir, praktekkan zikir nafas Nabi Adam ini. Ya. Semoga bermanfaat. Mari kita mulai. Ya baik, mari kita mulai zikir nafas doa Nabi Adam ya, atau kita sebut saja zikir nafas Nabi Adam. Ya baik, silahkan teman-teman mengambil posisi yang paling nyaman. Boleh duduk, boleh berbaring. Yang penting punggungnya lurus ya. Ya, kita akan memulai. Kita menggunakan nafas 46, 4 detik tarik nafas, 4 detik hembuskan nafas. Baik. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas, sadari nafas masuk. Hembuskan, sadari nafas keluar. Tarik nafas, sadari nafas masuk. Hembuskan nafas, sadari nafas keluar. Ya, sangat baik. Ketika nanti teman-teman tarik nafas, baca dalam hati atau hayati maknanya, Rabbana dzalamna anfusana. Lalu nanti waktu menghembuskan nafas, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Sambil dimaknai artinya ya, bahwa Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, hamba mengakui hamba mendolimi diri hamba sendiri. Lalu hembuskan nafas, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jika engkau tidak memaafkan, jika engkau tidak mengasihani kami, tidak menyayangi kami, sungguh kami adalah orang yang rugi. Ya, jadi nanti waktu tarik nafas teman-teman menghayati Rabbana dzalamna anfusana, waktu menghembuskan nafas, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin ya. Baik. Tarik nafas, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Sambil dihayati maknanya sedalam-dalamnya. Dihayati maknanya sedalam-dalamnya. Ya Allah, kami mendolimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak memaafkan dan mengasihani kami, betapa kami rugi ya Allah. Tarik nafas, hayati maknanya. Hembuskan nafas, hayati maknanya. Ya, luar biasa. Ya Allah, hamba menzalimi diri hamba sendiri. Jika engkau tidak memaafkan dan mengasihani kami, sungguh kami rugi. Tarik nafas, hembuskan.
zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hadirkan pengakuan kita bahwa kita telah menzalimi diri kita sendiri. Hadirkan harapan akan maghfirah dan kasih sayangnya. Hadirkan harapan akan maghfirah dan kasih sayangnya. Hadirkan pengakuan bahwa kita menzalimi diri kita sendiri. Hadirkan harapan pada Allah. Tarik nafas, hembuskan. Ya Allah, hamba mengaku telah menzalimi diri hamba sendiri. Hamba berharap kasih sayang dan maghfirah-Mu ya Allah. Hamba mengaku, hamba berharap, hamba mengakui, hamba berharap. Sangat baik. Tarik nafas, akui, hembuskan nafas, berharap. Mengakui dan berharap. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hamba menzalimi diri kami sendiri. Jika tidak Engkau maafkan dan Engkau kasihani, betapa ruginya kami. Jika tidak Engkau maafkan, tidak Engkau kasihani kami, betapa ruginya kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya baik, kita akan mengakhiri riyadhah zikir nafas Nabi Adam ini dengan penuh harap.
Kita memohon kepada Allah semoga zikir ini tabarukan zikir nafas Nabi Adam ini membawa kebaikan, membawa pencerahan batin bagi kita semua dan membawa perubahan kehidupan bagi kita semua. Kita akan mengakhiri dalam 3 kali tarikan dan hembusan nafas. Hadirkan rasa syukur sedalam-dalamnya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan. Selesai. Ya, demikian tutorial zikir nafas Nabi Adam ya, yang insya Allah sangat baik dipraktekkan di Riyadhoi oleh teman-teman yang sedang dalam titik balik kehidupan, ya, dalam apa tadi yang saya sebut titik nadir atau titik terendah, ya, atau dalam situasi yang benar-benar sulit ya, nanti ini dipraktekkan zikir nafas Nabi Adam ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.